hari ini ada sesuatu yang Tuhan berikan bagiku dan engkau. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada sore hari ini. Kita mau masuk dalam ibadah kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sangat baik Tuhan. Kesempatan sore hari ini Engkau berikan bagi kami bukan suatu kebetulan Bapa, tapi kami tahu ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami tahu kami mendapatkan berkat yang lebih dan lebih lagi, secara khusus melalui firman yang akan kami dengarkan. Bapa di surga, sebelum lebih jauh Tuhan kami menyembah Engkau malam hari ini. Layak kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami yang kami lakukan Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami pada sore hari ini, pujiannya kami naikkan. Tubuh kami, hati kami, pikiran yang kami bawa ke dalam hadirat-Mu sore hari ini berkenan kepadamu Tuhan. Kami mengundang pribadi-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Engkau yang bertahta, Engkau yang bekerja Tuhan. Kami membuka ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari malam hari ini kita siapkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan, buat Raja kita. Kita mau katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Dari awal kita katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mari dengan segenap hati, dari awal kita naikkan pujian.
kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau disenangkan dengan puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih banyak. Kami tahu Roh Kudus bekerja dalam ruangan ini. Kami buka hati untuk-Mu Tuhan. Kami siapkan hati untuk Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang besar ada bersama kami. Kemurahan-Mu yang besar terus menyertai kami. Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa, terimalah ucapan syukur kami, penyembahan kami sore hari ini. Bicara kepada kami sore hari ini Tuhan. Bimbing kami hari-hari semakin dekat kedatangan-Mu. Biar kami mempersiapkan diri untuk Tuhan dengan benar, benar, hidup suci dan kudus di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu aku serahkan. Biar kasih Tuhan memberkati kami semua. Urapi bibir hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, lihat kanan kiri, kasih salam. Katakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Oke. Shalom. Puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal ke-1 ayat 15 sampai ayat 19. Nanti selebihnya Bapak Ibu baca dengan baik. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditujukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan dengan baik. Hari ini ayat 18 yang akan kita bahas sebagai renungan kita pada malam hari ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Jangan pernah bangga jadi punya status kita orang Kristen bila kehidupan kita tidak sesuai dengan panggilan Tuhan. Sebab keberadaan kita di dunia ini adalah mengerjakan panggilan Tuhan. Hidup yang sementara, hidup yang sangat singkat, punya tujuan hanya satu, mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen bukanlah sebuah cita-cita. Jadi orang Kristen bukanlah kerinduan setiap orang. Justru ketika mendengar nama Kristen, orang sudah tidak mau. Orang sudah menolak begitu. Tetapi kasih Tuhan begitu luar biasa sekali. Makanya ayat 17 itu doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, punya doa dan punya kerinduan supaya apa? Jemaat-jemaat itu mengenal Tuhan dengan benar.
Banyak orang Kristen ke gereja tapi tidak mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen dari kecil Kristen tapi tidak mengenal Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Dia hanya tahu Yesus, hanya tahu ke gereja, tapi tidak mengerti Tuhan itu seperti apa. Makanya dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Orang kalau ingin mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dia harus meminta kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu. Artinya mengenal Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan itu hanya sumber mujizat saja, tapi mengenal Tuhan itu Tuhan yang sepenuhnya. Dialah sumber penghibur, dialah waktu susah kita dikuatkan, waktu kita sakit disembuhkan, waktu kita nggak ada jalan keluar diberikan jalan keluar. Dia juga Allah yang mengampuni, Dia juga Allah pencipta langit dan bumi, Dia juga Tuhan yang menghukum orang-orang yang menentang kepadanya. Jadi Tuhan itu bukan hanya sebagai Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan juga menegur, Tuhan juga menghukum orang-orang yang menentang kepadanya. Makanya Tuhan sangat mengasihi kita luar biasa. Doa Paulus kepada orang-orang yang Efesus, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara, kalau mengenal Tuhan dengan benar, mata hatimu terang. Arti kata mata hatimu terang, hatimu dikendalikan oleh firman. Hatimu akan selalu berjalan dengan maunya Tuhan. Hatimu akan selalu mengikuti apa kata Tuhan. Disitulah letak roh iman, manusia rohmu, manusia imanmu. Ketika engkau diterangi firman Tuhan, maka hatimu jadi tenang, jadi damai. Walaupun banyak kesulitan, banyak masalah, kalau hatimu diterangi firman, maka hatimu akan berbeda. Ada satu pengharapan yang pasti. Jadi betapa penting Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang mengenal Tuhan dengan cara tidak benar. Contoh, yang penting 1 bulan saya sekali datang ke gereja Perjamuan Kudus, itu mengenal Tuhan tidak benar. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, setiap hari dia harus dengar firman. Karena apa? Dia sangat membutuhkan sekali. Seperti orang yang lapar hatinya, yang lapar perutnya. Tetapi kalau orang mengenal Tuhan dengan tidak benar, masa bodoh lah, yang penting 1 bulan sekali saya datang. Itu tidak benar. Cara pengenalanmu dengan Tuhan tidak benar. Berapa banyak orang seperti itu, hanya butuh Tuhan waktu Perjamuan Kudus, dan orang itu bukan terima berkat. Karena apa? Mencobai Tuhan Pak orang ini. Perhatikan dengan baik, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau hatimu terang, apa yang kau ucapkan pasti baik. Kalau hatimu terang, yang keluar dari mulutmu pasti bagus. Kalau hatimu tidak terang, yang keluar dari mulutmu yang ada sungut-sungut, yang ada perbantahan, yang ada nyalakan orang, yang ada curiga dengan Tuhan, yang ada hal-hal yang penuh kebencian. Karena hati kita tidak terang. Kalau hatimu terang, walaupun sesulit apapun yang kita hadapi, ada satu pengharapan yang pasti. Makanya Tuhan Yesus menolak orang-orang, satu generasi orang Israel masuk tanah perjanjian. Karena apa? Selalu bersungut-sungut,
selalu mengeluh. Memang Alkitab berkata, selama waktu kita masih memakai tubuh ini, dalam dunia ini, ada tekanan, ada sakit penyakit, ada keluhan, ada perbantahan. Tapi yang Tuhan inginkan, supaya itu tidak ada dalam hatimu, engkau diterangi oleh kebenaran firman. Supaya apa? Engkau mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar. Itu Pak. Makanya hatimu itu pusat hidupmu yang sebenarnya. Kalau hatimu sudah nggak benar, semuanya tidak benar. Kalau orang hatinya cemburu, apapun yang keluar kata-kata cemburu, pikirannya cemburu melulu. Apa-apa dicemburin itu. Kalau hati orang itu sudah iri hati, apapun yang penilaian orang sebaik apapun, orang itu selalu dikatakan jelek, jahat. Karena hatinya tidak benar. Makanya hatimu supaya terang, supaya benar, setiap hari engkau diterangi oleh namanya firman. Amin. Dengar firman dengan baik. Kalau engkau tidak dengar dengan firman dengan baik, hatimu gelap. Katakan kanan kiri, hatimu gelap. Tidak jelas. Sudah kulit kita gelap, hati gelap, mata gelap, rambut gelap, gigi doang yang putih. Lebih parah lagi. Nah ini Bapak Ibu perhatikan. Agar kamu, kalau hati kita terang, kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan itu. Kalau orang hatinya terang, dia akan menghargai panggilan Tuhan. Dia akan menghargai hidupnya hari-hari. Dia akan menghargai waktu. Dia akan menghargai pasangannya. Dia akan menghargai orang-orang yang dikasihinya. Perhatikan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Hari ini kita mendengar satu firman dengan renungan temanya, menyia-nyiakan panggilan. Banyak orang menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Banyak orang menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Banyak orang menyia-nyiakan keluarganya. Banyak orang menyia-nyiakan panggilan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu di mana tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Makanya banyak orang Kristen dalam gereja, tapi hatinya tidak di dalam Kristus. Banyak orang Kristen ke gereja, tapi hatinya tidak di dalam Kristus. Dan orang semacam ini menyia-nyiakan panggilan, Pak. Ini penting sekali. Mari kita bahas satu persatu. Istilah dipanggil, panggilan itu memiliki arti. Seperti apa sih artinya? Bagian pertama, mari kita lihat beberapa pengertian. Yang pertama, dikembalikan pada kedudukan semula. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia hidup dalam kemuliaan Allah. Dia bisa mendengar suara Allah. Dia suka bercakap-cakap dengan Allah. Tidak ada satu pembatas apapun ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia lari dari Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Dia malu dengan Tuhan. Dia merasa tertuduh dengan Tuhan. Bukankah kita seperti itu? Kadang-kala kita mulai jauh dari Tuhan. Hati kita tertuduh oleh Tuhan. Oleh hati kita. Oleh tuduhan-tuduhan yang kita alami. Kita mulai rasanya malu ketemu Tuhan. Itulah Tuhan ingin kembalikan. Lewat apa? Saudara dipanggil menjadi anaknya. Lewat apa? Saudara dan saya percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib.
Ketika pengorbanan Kristus di kayu salib, Alkitab berkata, barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Itu dikembalikan pada kedudukan semula, supaya saudara kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara kembali memiliki hubungan dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Itu artinya seperti itu. Arti panggilan yang kedua itu apa sih? Mari kita lihat. Didekatkan kembali kepada Allah. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 21. Mari kita lihat. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Perhatikan. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Siapa yang cita-cita jadi Kristen? Tidak ada, Pak. Yang jelas, engkau tidak akan suka dengan kata Kristen. Engkau tidak suka dengan kata gereja. Engkau tidak suka hal-hal yang berbau Kristen. Dalam hatimu, dalam pikiranmu, memusuhi Tuhan. Betul. Gak suka Kristen kan, walaupun aku keluarga Kristen kan, diajak ke gereja susah kan? Lebih susah orang diajak ke gereja daripada diajak ke tempat keramaian, tempat klub malam, tempat ganjul. Pikiranmu, makanya dosa lewat hati, lewat pikiran, itu dosa, Pak. Bisa itu dinamakan tetap dosa. Saya lagi berkhotbah gini, hatimu ngomel, hatimu berontak, dosa. Saya lagi berkhotbah, untuk pura-pura, dosa. Lihat kanan kirimu, katakan, ini gak dosa. Nah ini, kita dulu memusuhi Tuhan lewat pikiran, lewat hati. Adakah dirimu pingin ke gereja dari kecil? Gak bakalan. Lu gak suka sama saya masalahnya. Paling benci lihat aku tahu kamu benci aku, tapi aku doakan kamu akhirnya kamu ke gereja. Apalagi tuh parah, kerjanya mabuk melulu. Tapi ditangkap Tuhan, yang dulunya memusuhi Tuhan dalam pikiran dan hatinya, sekarang mencintai Tuhan. Tuhan ingin dekatkan kembali. Itulah Tuhan kita, Pak. Tuhan ingin dekatkan kembali siapapun orangnya. Makanya misi Tuhan Yesus apa? Selamatkan semua orang. Mengambil, membawa semua orang sebanyak mungkin melalui apa? Hidup saudara dan saya, supaya mereka mengenal namanya keselamatan yang kekal. Ini yang kita terjadi, Pak. Ayat 22 apa isinya itu? Mari kita lihat. Mana ayat 22? Hoi, jangan lama-lama itu. Perhatikan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Katakan, Tuhan panggil saya untuk ditempatkan supaya aku kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ini, Pak. Jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang dianggap remeh. Kekristenan itu bukan hanya sebuah agama. Kekristenan itu adalah salah satu cara Tuhan memanggil semua orang. Untuk apa? Diubah, ditempatkan supaya dia kudus, supaya dia suci, supaya dipersiapkan untuk kemana? Untuk ke tempat kediaman Tuhan sendiri di surga. Itulah tujuannya. Makanya kalau orang menghargai panggilan, Pak, dia akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Aku sudah dipanggil Tuhan, aku dipilih Tuhan, aku dikuduskan, aku disucikan, aku akan ditempatkan, aku akan dibawa Tuhan
ke rumah Tuhan di surga. Itu yang terjadi. Coba ayat selanjutnya 23, apakah itu? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tahu kata bertekun? Terus menerus. Mengerjakan sesuatu terus menerus sampai titik terakhir. Bertekun dalam iman. Jangan menyerah. Orang ngomongin saudara, menyerah. Orang nyindir saudara, menyerah. Itu imanmu, iman model apa? Jangan menyerah. Orang ngomong ABCD, biarkan saja orang ngomongin tentang kita. Orang ngomongin gereja, biarkan saja orang ngomongin gereja. Karena itu adalah market yang paling bagus. Kenapa? Secara otomatis kalau orang ngomongin gereja, berarti dia memasarkan gereja, sehingga orang penasaran akan tentang gereja. Kita tidak usah ngobrol di luar, orang sendiri ngomongin. Mangga yang manis yang dilempari orang, termasuk saudara ngelempari mangga tetangga kan. Paku yang lurus yang dipalu orang, dipukul orang terus, bukan paku yang bengkok. Paku bengkok cecek, buang dia, cari paku lurus. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Baru diomongin orang, dah gak ke gereja lah, aku kecewa dengan pendeta, aku kecewa dengan majelis, majelis gayanya selang itu, aku kecewa dengan itu penyambut tamu, aku kecewa ini itu. Pak, kalau orang menghargai panggilan Tuhan, kekecewaan dia akan singkirkan dalam hidupnya. Karena apa? Aku tahu aku datang ke rumah Tuhan, aku cari Tuhan, bukan cari orang, bukan melihat perasaanku, bukan berjalan ke perasaan, tapi aku datang kepada Tuhan, aku memberikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, jangan gampang kecewa, cepat kurus nanti. Katanya ada satu orang ngomong gini, resep orang kurus paling cepat kurus satu, sakit hati. Tidak makan, nah, itu malah parah juga. Nanti yang sakit hati yang kena kurus tambah ceking nanti. Tahu ceking? Semakin kurus. Perhatikan baik. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser imanmu. Tetap kuat dan tetap kuat. Perhatikan dengan baik. Nah, yang ketiga, panggilan itu memiliki sebuah arti, Pak. Mari kita lihat bagian C. Dikhususkan bagi Tuhan untuk tugas tertentu. Jadi istilah panggilan itu dikhususkan bagi Tuhan untuk tugas tertentu, Pak. Ada semacam itu. Makanya kita lihat bagian kedua. Mari kita lihat bagian kedua. Apakah itu? Secara garis besar panggilan itu dibagi menjadi dua. Panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum yaitu saudara dipanggil yang dulunya memuji Tuhan, yang dulunya tidak suka dengan Tuhan dan pikiran dan hatimu, sekarang dipanggil menjadi orang percaya. Itu panggilan umum. Dan panggilan umum itu punya tugas. Coba mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita lihat di sana. 1 Petrus 2 ayat 9, apakah isinya itu? Kita baca 2-3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Terus ayat 10 apa itu? 2-3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Tujuan apa Tuhan panggil kita? Memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Yang kita beritakan kepada siapa? Kepada semua orang. Amin. Itulah panggilan kita, Pak. Jadi panggilan orang Kristen yang sebenarnya itu, Pak, menjadi saksi bagi banyak orang. Bawalah sebanyak mungkin orang itu, mumpung waktu masih ada. Ketika zaman Nuh diperintahkan Tuhan untuk supaya memberitakan bahwa penghakiman Tuhan akan ada. Tapi semua orang tertawa. Nertawakan dia. Orang suruh bertobat, tidak mau bertobat. Sehingga satu kali binatang saja yang masuk di dalam bahteranya. Orang-orang pada tenggelam. Hujan 40 hari 40 malam. Semua habis tenggelam seluruh bumi. Termasuk Pulau Tayan tenggelam. Kemarin baru hujan berapa jam aja, sosok sudah banjir tenggelam. Baru segitu. Belum 1 minggu full hujan, Pak. Tapi jangan sampai terjadi. Kasihan sekolah pada libur. Ibu-ibu susah mau belanja. Perhatikan. Itu akan kembali seperti itu, Pak. Makanya pada akhir zaman akan terjadi seperti zaman Nuh. Makanya Nuh beritakan kepada orang supaya bertobat, nggak bertobat. Tugas kita saksikan Yesus kepada semua orang. Bawa mereka ke dalam rumah Tuhan. Bagian kita cuma memberitakan, Pak. Bagian Tuhan membuat orang itu dijamah dan bertobat. Bagian kita menceritakan tentang Yesus. Bagian roh Tuhan adalah membuat itu benih yang kita ucapkan bertumbuh dan orang itu berubah dan bertobat. Kita tidak bisa mentobatkan orang, kita tidak bisa mengubah orang. Tapi kalau orang itu kita kasih tentang kebenaran Tuhan dan firman yang keluar dari mulut kita tidak akan pernah sia-sia. Itu benih ajaib. Ketika benih ajaib itu dikeluarkan dari mulut kita lewat sebuah kesaksian, maka Roh Kudus akan menumbuhkan itu. Dan hati orang itu akan diterangi firman. Ketika hati orang itu diterangi firman, maka dia akan terpanggil dalam rencana Tuhan. Ceritakan saja. Kita tidak bisa membuat orang bertobat. Yang membuat orang bertobat Roh Kudus membuat orang bertobat. Itu. Masuk dia. Oke, perhatikan dengan baik. Dengar suara saya. Jadi saya mesti berkhotbah 10 kali lipat nih suaranya. Habis ini makan 3 piring. Sekali lagi, kita tidak bisa membuat orang bertobat. Yang membuat orang bertobat adalah Roh Kudus. Bagian kita cuma menceritakan tentang Yesus yang sudah aku alami, tentang Yesus yang sudah mengubah hidup saya kepada semua orang. Roh Kudus akan menumbuhkan firman yang kau sampaikan itu. Dan Roh Kudus ketika menumbuhkan firman itu, hati orang itu diterangi oleh namanya kebenaran. Dan dia akan dipanggil ke gereja. Amin. Itu tugas kita. Itulah panggilan umum, Pak. Sebagai orang percaya. Panggilan umum mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 13. Mari kita lihat. Mulai ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Itu gambaran kita. Karena garam itu
hampir semua tempat dari penduduk yang miskin sampai istana perlu namanya garam. Makan kurang garam itu bermasalah juga. Ada satu bapak-bapak pernah ketemu saya. Dia itu lemes, lemah. Dicek dokter laboratorium, dia bilang kurang garam. Wih, saya baru dengar penyakit kurang garam. Yang saya lebih banyak tahu penyakit itu kelebihan garam, alias darahnya tinggi, hipertensi. Nah ini, perhatikan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gak ada lagi, Pak. Siapa pernah makan garam tawar sini? Ada enggak? Enggak ada kan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14 ngomong apa di sini? Perhatikan, Pak. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Orang akan melihat kamu. Orang akan melihat kita. Orang akan menilai kita seperti apa. Orang akan lihat gaya kita seperti apa. Bukan status kita Kristen, Pak. Tapi gayamu itu loh. Kelakuan kita ini loh. Yang dinilai orang. Itu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kesaksian, Pak. Kalau hidup kita nggak jadi kesaksian, orang akan berkata, Kristen sama saja. Kristen kawin 2, di luar pun juga kawin 4, bahkan lebih. Apa bedanya? Kristen bercerai, di luar pun orang bercerai. Apa bedanya? Engkau bukan terang, engkau seperti garam yang kehilangan asinnya. Kristen selingkuh, apa bedanya? Ini yang Tuhan tidak mau, Pak. Makanya orang yang tidak menghargai panggilan Tuhan, hidupnya pasti tidak sesuai dengan firman Allah. Orang yang tidak menghargai panggilan Tuhan, orang itu maunya sendiri dan tidak mau diatur oleh kebenaran firman. Keras kepala. Bagian kedua, mari kita lihat apakah itu panggilan khusus. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Panggilan khusus itu apa sih? Panggilan untuk melayani sesuai dengan karunia yang diberikan dan tidak semua orang mendapatkannya. Apakah itu? Mari kita lihat. Tampilkan Efesus 4 ayat 11. Apa? Macet. Saya akan bacakan dari sini ya. Efesus 4 ayat 11. Perhatikan dengan baik. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi panggilan khusus itu bicara tentang 5 jawatan karunia panggilan yang diberikan kepada seseorang tertentu. Tidak semua orang. Ada yang jawatan kenabian, ada yang jawatan penginjil, rasul, gembala, dan guru. Ini orang-orang tidak sembarang orang, Pak. Makanya jadi seorang pendeta itu bukan cita-cita, panggilan. Kalau engkau paksakan dirimu menjadi seorang pendeta karena engkau bisa ngomong, pinter khotbah, kesalahan terbesar. Makanya banyak pendeta-pendeta karbitan. Yang penting dia bisa ngomong, punya uang, bisa pengaruhi orang. Tiba-tiba jadi pendeta. Ujung-ujungnya ngajarnya bukan kayak pendeta, kayak pendekar. Itu. Ini yang terjadi. Jadi panggilan khusus ini
diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan secara khusus. Ini ada 5 jari. Ini bicara rasul. Rasul ini adalah orang yang suka merintis gereja. Satu wilayah yang tidak ada orang Kristennya dirintis, dibuka gereja, terbukalah gereja. Jangan seperti sekarang, satu wilayah sudah ada gereja baru, dipindahin lagi gereja baru, ke gereja baru, gereja lama, gereja baru. Itu bukan membuka pelayanan, Pak, memindahkan domba yang ada. Ini rasul, ini nabi. Nabi ini tukang tunjuk, Pak. Nunjuk-nunjuk orang berdosa, membongkar isi hati seseorang yang tersembunyi, yang orang lain tidak ngerti. Tapi Tuhan kasih tahu, kamu seperti ini, seperti ini. Itu kenabian, jawatan kenabian. Yang ini Pak tinggi nih, jari tengah ini penginjil. Penginjil itu terkenal. Dia datang ke tempat ini bikin KKR, terkenal sehingga banyak orang terkesima. Wah, hebat sekali khotbahnya, luar biasa khotbahnya. Orang selalu berkata dahsyat khotbahnya, dahsyat sekali. Penginjil, satu khotbah, satu tema khotbah bisa untuk 2 tahun, Pak. Judul khotbah 1, keliling-keliling. Makanya orang berkata hebat sekali. Yang ini jari manis, Pak. Ini gembala. Gembala. Khotbahnya tidak disukai. Khotbahnya itu melulu. Karena Pak Gembala tahu makanan yang harus diberikan kepada dombanya. Makanya ada satu pendeta diprotes oleh majelisnya. Majelisnya pertama kali dengar khotbah Gembala, waduh bagus sekali, memuji-muji. Minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu keempat khotbah yang sama. Saking udah jengkel majelisnya, habis khotbah, habis selesai kebaktian, dipanggillah pendeta ke pastori. Rapat majelis. Pak pendeta, kenapa khotbahnya itu melulu? Kami udah bosan, Pak. Minggu pertama oke lah, ini sampai minggu keempat khotbah yang sama. Gembalanya cuma diam. Dan gembala menjawab, sudahkah kamu lakukan khotbah yang sama itu? Tidak ada satupun yang ngomong. Khotbah gembala memang kadang-kala tajam, kadang-kala tidak enak. Karena apa? Itu membuat saudara bertumbuh. Makanya saudara harus digembalakan. Harus masuk gereja lokal digembalakan. Kalau engkau tidak digembalakan, liar seperti domba liar. Sudah tidak suka sini, pindah lagi sana. Pindah lagi. Sekarang tuh banyak begitu, Pak, di kota. Oh, khotbahnya sini enak. Ini nggak enak, pindah ke gereja ini. Ini nggak enak, gereja ini. Itu yang terjadi fenomena sekarang. Karena apa? Orang tidak mau digembalakan. Kenapa orang harus digembalakan? Supaya karaktermu, sifatmu itu benar-benar diuji, Pak. Berubah karaktermu. Makanya perlu digembalakan. Ada seorang gembala di Timur Tengah itu ya. Gembala Timur Tengah itu selalu pakai namanya tongkat yang hurufnya U, tongkat unjal namanya. Jadi kalau dombanya agak lari-lari, Pak, langsung ditarik lehernya, balik lagi. Supaya dia kembali ke barisan. Kalau dombanya itu tersesat, Pak, nakal tersesat, dombanya tidak ditangkap pelan-pelan, dipatahkan kakinya, Pak. Habis itu mereka punya balsem untuk memulihkan itu kaki itu. Kadang-kala gembala tahu makanannya yang sebenarnya, kebutuhan yang sebenarnya bagi umatnya, tahu sekali. Makanya kalau ada pendeta tamu, wah hebat om, khotbahnya hebat, coba suruh gembalakan 3 bulan. Engkau tahu aslinya seperti apa. Ini, Pak. Makanya saudara, jangan pernah bosan saya ajar saudara untuk mengenal Tuhan. Amin. Supaya engkau bertumbuh di penggembalaan ini. Makanya ada orang dipanggil khusus. Dan itu satu penghargaan dari Tuhan. Makanya jadi gembala itu tidak gampang, Pak. Kata siapa gampang? Dari 100 orang, 20 orang tidak menyukai gembala. Tetapi gembala ketika menghadapi 20 orang yang tidak menyukainya, dia harus senyumnya tetap manis dan berkata, Shalom, haleluya, puji Tuhan.
Ada orang berusaha menjelek-jelekan di luar, gembala harus tetap berkata, Tuhan Yesus memberkati kamu. Itu gembala. Makanya tidak gampang. Jadi hamba Tuhan tidak gampang. Kata siapa gampang? Tidak gampang, Pak. Banyak orang menganggap, oh jadi pendeta gampang, tiap hari Minggu pakai jas. Mau gantiin aku? Boleh? Tuh. Tidak gampang, Pak. Kecuali hamba Tuhan itu hamba Tuhan upahan. Dia tidak pernah menegur kesalahan jemaat. Dia tidak membimbing dalam kekudusan. Dia tidak berkhotbah tentang masalah dosa, neraka, dan surga. Itu hamba Tuhan pilihan. Habis khotbah di belakang sambil rokok, sambil minum, sambil petapas di belakang. Itu gembala upahan. Tapi gembala yang sebenarnya memiliki panggilan khusus, dia akan beritakan, dia akan tegur orang. Supaya hidupnya benar dengan Tuhan. Supaya dia bersiap-siap ketemu dengan Tuhan. Itu gembala. Pak, kalau jemaat tidak menyukai saya, anak saya pun juga tidak disukai. Itu dampak ke anak saya. Makanya anak pendeta itu banyak kepahitan. Kenapa? Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak ngerti apa-apa. Jadi pekerjaan bapaknya dikait-kaitkan dengan dia. Sehingga orang yang tidak menyukai bapaknya pasti tidak menyukai anaknya. Makanya banyak anak hamba Tuhan kepahitan dengan jemaat. Ini fakta. Makanya kalau dia mau nggak jadi pendeta, rata-rata bilang tidak mau jadi pendeta. Ini yang terjadi, Pak. Tidak gampang. Makanya anak saya tidak saya paksa jadi pendeta. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Ada orang berkata, anaknya kok sekolah sekuler semua. Ngapa nggak sekolah teologi ya? Loh, dia kan dia, saya kan saya. Kalau Tuhan panggil dia, ya urusan dia dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak panggil dia, ada orang yang Tuhan utus menggantikan saya di tempat ini. Yang karunianya nggak jauh beda. Imannya nggak jauh beda. Cara berkhotbahnya nggak jauh beda. Cara mengajar pengurapannya nggak jauh beda. Pasti Tuhan selamatkan pekerjaannya, Pak. Gak usah khawatir. Saya percaya itu. Saya tidak pernah paksa anak saya jadi seorang pendeta. Itu tidak bisa. Kalau bukan panggilan, justru merusak pekerjaan Tuhan. Ada banyak sekarang sekolah teologi. Banyak anak sekolah teologi ngambilnya bukan jurusan kependetaan, tapi jurusan pendidikan. Supaya apa? Bisa loncat jadi pegawai negeri. Aman. Adapun yang terpaksa jadi hamba Tuhan, itu pun hamba Tuhan hanya hamba Tuhan duit saja. Hamba Tuhan hanya cari aman saja. Ya daripada nggak melayani, lebih baik melayani. Itu yang terjadi sekarang. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak peduli saudaramu dengar atau tidak, taat atau tidak sama ini. Saya bimbing, saya doakan, saya ajar dengan baik supaya saudara menghargai panggilanmu itu. Ya mungkin orang dengar khotbah saya panas telinganya. Lebih bagus engkau saya ingatkan daripada diingatkan Tuhan. Kalau saya ingatkan, hatimu panas. 1 jam kemudian hatimu dingin. Kalau Tuhan mengingatkan, dua hal yang terjadi. Sakit dan mati. Nah itu dia. Makanya hati-hati. Panggilan khusus. Banyak orang pingin panggilan khusus. Tetapi orang yang sudah masuk dalam panggilan khusus, banyak orang meninggalkan panggilan itu, Pak. Banyak pendeta meninggalkan panggilannya. Banyak gembala mengundurkan diri dari panggilannya. Kenapa? Masalah uang, masalah ekonomi. Anda lihat di sini masih mending, Pak. Lihat di luar sana, di luar Kalimantan, betapa susahnya di desa-desa. Hamba-hamba Tuhan lagi perintisan jemaatnya cuma 2-3. Ada satu keluarga. Kadang hamba Tuhan tidak makan. Kadang hamba Tuhan kekurangan. Saya sempat sedih sekali. Beberapa tahun lalu, ada kawan saya di Jawa. Dia bilang, Pak,
Ada kawan saya hamba Tuhan perlu kambing. Dia ingin piara kambing. Ketika piara kambing, berapa? Saya tanya harganya. 1,5 juta saja, tidak mahal. Kalau nggak salah segitu waktu itu. Oke lah, nanti saya kumpulkan uang, saya ingin transfer. Suruh hamba Tuhan itu pelihara kambing. Kambing kan mahal di sana. Singkat cerita, 1-2 tahun kawan saya telepon. Ketika telepon, Pak, ingat nggak orang itu yang mau dibelikan kambing? Oh iya, kenapa? Aduh, sorry, lupa. Saya sangat minta maaf, saya lupa sekali. Sekarang sudah mati. Matinya kenapa? Gantung diri, Pak. Masalah apa? Uang. Terlilit pinjaman online karena apa? Menyekolahkan anaknya. Betapa menyedihkannya. Ini, makanya kita harus berdoa kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, terutama pelayan-pelayan di desa, Pak, supaya mereka kuat, tahan menghargai panggilan sampai detik terakhir. Kenapa? Masalah makanan. Anaknya sakit, dia tidak ada uang. Mau pinjam jemaat, jemaatnya juga miskin. Tahun depan saya akan misi ke situ, ke desa-desa. Ada sekitar 70 pendeta di kampung-kampung. Saya tanya kawan saya, kalau ngumpulin mereka bagaimana? Oh bisa, buat seminar, buat KKR bisa. Tetapi mereka harus punya ongkos, uang minyak. Biasanya berapa? Ada kasih 20, 30, ada yang terserah berapa uangnya. Kasih 50.000. Dan juga persekutuan itu kita kasih makan. Makan sederhana sekali, kan. 1 juta itu sudah mewah sekali. Berarti uang dikasih. Nanti saya bagikan tahun depan mengenai misi. Kita kasih mereka, Pak. Banyak yang menderita di tengah penderitaan, di tengah pelayanan. Mereka berjuang habis-habisan untuk menangkan jiwa. Ini yang terjadi loh, fakta ini. Makanya betapa penting mereka kita dukung dalam doa. Mereka kita kuatkan. Tahun depan saya akan datang ke tempat mereka. Nanti saya kasih tahu beberapa bulan kepada saudara. Saudara bisa menabur dalam hal ini. Nggak mahal. 50.000, Pak, satu orang. Untuk satu hamba Tuhan, suami istri. 50.000 bagimu kayak 5.000. Tapi bagi mereka cukup besar sekali. Ini fakta yang terjadi. Ini Pak yang terjadi. Jadi betapa penting saudara dan saya menghargai panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau orang sudah meninggalkan pelayanan, Pak, orang itu tidak bisa dipegang omongannya. Lebih bagus mantan penjahat daripada mantan pendeta. Mantan penjahat orang itu mengenal diterangi Injil. Mantan pendeta diterangi Injil kembali dalam kegelapan. Yang ada apa? Hidupnya sia-sia. Ini yang terjadi. Kesempatan masih ada. Buat yang terbaik untuk hidupmu, untuk Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main lagi. Nah, bagian ketiga yang mari kita lihat di sini. Ciri-ciri orang yang menyia-nyiakan panggilan Tuhan dalam hidup dia. Itu apa? Ciri-cirinya apa? Tolong tampilkan dengan baik. Gak bisa. Oke, ciri-ciri orang yang menyia-nyiakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, tidak setia. Tuhan berkata, setialah perkara kecil, maka Tuhan memberikan perkara yang sebenarnya. Setialah kepada pasanganmu. Kalau sendiri engkau tidak setia kepada pasanganmu, bagaimana engkau setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Tidak mungkin itu. Setia ke gereja. Hari Minggu ingatkan ke gereja.
Jangan banyak alasan. Aduh capek, aduh pegel, aduh linu, rematik, apalagi. Aduh nggak mood. Emang ke gereja nunggu si mood dulu baru datang? Si mood kemana? Lagi cuci piring. Itu harus setia dengan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, menganggap remeh. Itu orang menyanyiakan panggilan, menganggap remeh hidup benar di hadapan Allah. Ditegur marah, dinasihati ngambek. Enggak ditegur marah, pusinglah kepala. Disenyumin marah, enggak disenyumin tambah marah. Ini Pak, menganggap remeh hidup benar. Yang ketiga, selalu meremehkan hal-hal yang tidak sesuai dengan maunya. Ini nggak cocok dengan otak saya, nggak mau saya. Ini nggak cocok dengan pemikiran saya, nggak mau saya. Oh, nggak cocok nih, nggak cocok. Khotbahnya nggak cocok, nggak mau. Kalau hati kita masih seperti itu Pak, kita menyanyiakan panggilan Tuhan. Yang keempat apa? Tidak tunduk otoritas. Tahu otoritas? Dalam rumah tangga hanya ada satu otoritas, namanya suami. Sehebat apapun kita, kalau tidak menghargai namanya suami, engkau di hadapan Tuhan jahat. Sehebat apapun engkau punya posisi, kalau engkau tidak menghargai dan menghormati istrimu, engkau di hadapan Tuhan juga jahat. Itu. Tunduklah kepada suami sebatas keselamatan. Artinya, kalau suamimu anjurannya nyeleweng dari firman Tuhan, jangan didengar. Kayaknya anak kita si Encim ini sudah umurnya 35 tahun, gak dapat jodoh-jodoh. Udahlah kita tanya sama orang di hilir sana Pak. Siapa tahu jodohnya dekat. Jangan dengerin model itu. Model ke suami kayak gitu langsung tengking, setan keluar. Hati-hati. Tunduk kepada otoritas. Siapa? Di sini siapa? Gembala sidang. Apapun ceritakan masalah Anda kepada saya, masalahmu, pergumulanmu, kesulitanmu, maka gembala akan berdoa buat dirimu. Itu. Waktu susah nyari pendeta, aduh pendeta, tolong saya, aku gak bisa tidur, aduh pendeta. Jam 1, jam 2 pagi gak tahu waktu, telepon pendeta. Sudah aman, lupa gereja. Pendeta pokoknya doakan saya, kalau aku sembuh pasti ke gereja, aku melayani Tuhan, ikut kor apa saja. Jangankan kor, nyapu gereja aku siap pendeta. Ngepel gereja siap, nata bangku siap pendeta. Sudah sembuh, jangankan kok ke gereja. WA pendetanya tidak pernah. Apakah itu orang jenis dia? Tidak menghargai panggilan Tuhan. Ada kawan saya pendeta yang rentung. Waktu jemaatnya stroke Pak, 5 tahun stroke. Orang ini gak pernah ke gereja. Ya waktu stroke minta doa, Pak pendeta, kalau aku sembuh aku pasti ke gereja. Sambil nangis-nangis, didoain langsung jalan orang. 2 minggu ke gereja. Habis itu tidak pernah ke gereja. 3 bulan kemudian stroke lagi. Panggil pendeta, pendeta gak mau doakan. Percuma doain kamu. Pendeta juga manusia. Nah itu. Jadi dengar dengan baik. Orang yang menghargai panggilan tunduk kepada otoritas. Gembala itu yang mendoakanmu, yang memberkatimu dalam doa-doanya, yang menjaga jiwamu, yang menuntunmu. Itu Pak. Ya aku tidak perlu ke gereja-gereja, ada khotbah online. Aku bisa bawa pendeta di khotbah, bahkan aku lebih mengerti, aku lebih jelas, aku dapat pengurapan. Sampai didoakan gemeter-gemeter di depan TV pendeta. Itu kedinginan Pak.
Daripada aku khotbah aku hadir ke gereja, aku pusing pendeta, lihat orang-orang munafik semua pendeta. Aku lebih bagus di rumah sendiri baca Alkitab, dengar khotbah di TV. Kalau pendeta suruh angkat tangan, aku angkat tangan, tempelkan di TV, saya tempelkan di TV. Mau mati, suruh aja ngubur lewat online. Hargai otoritas. Selama kita menghargai otoritas, berkat Tuhan turun atasmu. Ini Pak, barang siapa memberikan segelas air putih kepada seorang hambaku saja, Tuhan akan berkati orang itu. Segelas air putih, apalagi es jeruk. Saya pernah khotbah di Bandung beberapa puluh tahun lalu. Hargai seorang hamba Tuhan. Biar segelas air putih saja, Tuhan akan berkati kalian. Apalagi Coca-Cola. 10 menit kemudian majelisnya bawa Coca-Cola 1 kaleng. Ketawa semua kami. Coca-Cola yang dingin, Pak Pendeta minum. Wah, jadilah menurut iman kalian. Padahal dia cuma guyon aja. Saudara, tunduk otoritas. Apa yang dianjurkan gembala? Ikutin saja. Kalau gembala bilang jangan, ya jangan. Kalau hamba Tuhan sudah berdoa bilang tidak, ya jangan lakukan. Itu. Kenapa? Wakilnya Tuhan yang ada di GPM Beritayan adalah saya. Jangan malah musuhin pendeta. Aku tidak suka khotbahnya terlalu kejam. Menyakitin hati saya. Nyinggung hati saya. Tunggu minggu depan aku nggak mau datang. Padahal aku mau kasih persembahan 100.000. Gara-gara khotbahnya aku kasih 1.000. Yang putus lagi. Atau 10.000 gambar Pak Stefanus. Nah, itu dia. Lah, tunduk otoritas. Yang apa itu? Bagian apa itu? Mari kita lihat. Merasa bisa dan paling kenal Tuhan. Pak, kalau orang merasa cantik berarti orang itu tidak cantik. Orang merasa kaya berarti orang itu tidak kaya. Orang merasa ganteng berarti itu tidak ganteng. Orang merasa kenal Tuhan berarti orang itu tidak kenal Tuhan. Banyak orang merasa pintar dengan caranya dan merasa lebih hebat, lebih pintar daripada hamba Tuhan. Ada orang seperti itu. Sebodoh-bodohnya seorang hamba Tuhan, dia diberikan hikmat melebihi seorang jemaat. Itulah perbedaannya panggilan umum dan panggilan khusus. Makanya saya berharap saudara, siapapun hamba Tuhan yang hidupnya benar, hargai dia, doakan dia. Kalau hamba Tuhan itu yang aneh-aneh, tinggalkan dia, gak usah ikuti. Hargai hamba Tuhan, Pak. Saudara akan diberkati. Saya itu sih ngomong, bukan hanya saya. Itu. Ini penting sekali. Jangan merasa pintar, sudah mengenal Tuhan. Saya pendeta, saya sudah baca Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru 75 kali pendeta bolak-balik sampai hafal di luar kepala. Bahkan pendeta khotbah, aku sudah tahu ayat-ayat mana yang mau muncul. Ada orang begitu, Pak. Orang semacam ini apa? Pura-pura mengenal Tuhan, padahal hatinya tidak kenal Tuhan. Hatinya tidak kenal Tuhan. Ada banyak semacam itu. Perhatikan baik. Ada 2 contoh di Alkitab yang menyia-nyiakan panggilan Tuhan dalam hidup dia. Mari kita lihat. Yang pertama, Yudas Iskariot. Dari sekian ribu orang, dipilihlah salah satu namanya, Yudas Iskariot, memiliki panggilan khusus dalam hidup dia. Menjadi Rasul Yesus Kristus. Mari kita lihat Matius 10 ayat 1, apa yang terjadi di sana. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yudas diberikan kuasa, dikasih kepercayaan oleh Tuhan.
Dipilih secara khusus oleh Tuhan. Tetapi apa? Yudas tidak menghargai panggilan. Yudas menyia-nyiakan panggilan. Gambaran Yudas itu gambaran kita orang Kristen, Pak. Jangan sampai tukar imanmu, hai anak muda. Jangan tukar imanmu dengan uang. Jangan tukar imanmu dengan suami. Jangan tukar imanmu dengan kekayaan. Engkau akan seperti Yudas ujungnya. Mati ditolak Tuhan. Ini berapa banyak orang meninggalkan Yesus karena kekayaan, karena banyak hal. Makanya di akhir zaman akan ada banyak murtad meninggalkan Tuhan. Karena apa? Masalah uang, masalah ekonomi. Banyak orang nyangkal Tuhan. Padahal Tuhan berkata, orang yang menghargai panggilan Tuhan, jangan geser imanmu, jangan goyah imanmu. Engkau harus percaya, Pak, kalau Tuhan panggil saudara dan saya, pasti Tuhan menyertai dan mencukupi. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, dalam benak saya hamba Tuhan itu, aduh susah sekali hamba Tuhan. Ekonomi susah, semua susah. Tapi saya belajar mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya, pasti Tuhan cukupkan hidup saya dan anak-anak saya. Kalau Tuhan panggil Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah biarkan dirimu. Ada penyertaan Tuhan selalu. Yudas ini tidak percaya, Pak. Makanya dia silau dengan namanya harta. Silau dengan uang. Makanya dia tinggalkan kerasulannya. Menjual Yesus gara-gara uang. Mari kita lihat apakah ayat berapa tadi. Matius pasal 26 ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jangan tinggalkan Yesus. Betapa berat masalahmu, Pak. Jangan tinggalkan dia. Cari dia, masih ada waktu dan kesempatan. Pasti Tuhan menolong saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Amin. Aku tanya, Ibu, gimana kondisimu sekarang? Bagus. Bagus, Pak, ya? Coba sini, Bu, sini. Biar ada kesaksian dalam kebaktian ini. Silakan sini. Biar masuk di syuting nih. Masuk YouTube biar memberkati semua. Gimana kondisimu sekarang? Puji Tuhan, sudah membaik, tidak merasa sesak lagi nafas, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Biasanya susah ya? Ya, namanya penyakit itu kadang tubuh kita yang dibikinnya. Tapi sekarang Puji Tuhan. luar biasa, nggak beda jauh ya. Jauh luar biasa jauh Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi 2 kali saya punya penyakit ini, baru yang kedua kali ini 2 bulan saya sudah penyakit tumor di payudara. Ya puji Tuhan, kenapa mungkin saya ketuk pintu hati saya waktu malam itu saya ibadah. Saya duduk malam itu memang rasa sesak, maka saya tidak mampu. Cuma saya bilang, saya mampu Tuhan. Saya pasti mampu. Ini pasti Tuhan uji saya ini dalam penyakit saya yang kedua kali ini. Mungkin ada teguran buat lebih mengenalkan lebih dalam lagi gitu sama Tuhan. So, aku percaya Tuhan itu bilang, ya mujizat waktu hari itu pendeta ada panggil saya untuk berdoa. Saya duduk pulang ke rumah, saya tidak ada rasa apa-apa. Baru benjolan, tambah hari tambah mengecil. Jadi sekarang jadi kayak mata ikan. amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tetap semangat ya, Ibu. Tetap semangat. Melayani Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah panggil Ibu, Tuhan tidak akan pernah biarkan.
Ingat, Tuhan tidak pernah menguji siapapun. Supaya melalui ini ibu mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berikan penyakit. Itu yang harus kita pegang. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan mau berkata. Ini setia dengan Tuhan. Yang mustahil menjadi nyata. Bagian kita hargai panggilan dengan setia, Pak. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu Yudas tidak setia. Ujung-ujungnya mati alias kubes. Orang yang nonton bingung, apa kubes? Game over. Nah itu mati, Pak. Setia dengan Tuhan. Apapun kita, bagian kita setia, bagian Tuhan memberkati kita. Amin. Ada satu contoh di Alkitab, ada namanya Ratu Wasti. Siapakah Ratu Wasti? Dia permaisuri seorang ratu yang tidak taat kepada raja. Mari kita lihat dalam Ester 1 ayat 9 sampai 12. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Terus pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abdasetar dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka memanggil Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat, pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Terus, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Singkat cerita, Ratu Wasti dipecat jadi keratuannya, mahkotanya diambil, diganti jadi seorang ratu yang baru keturunan Yahudi, namanya Ester. Ester itu orang yatim piatu. Sama, itu gambaran tentang kita. Tuhan memanggil saudara yang sama sekali tidak ada apa-apa. Tuhan panggil saudara supaya apa? Saudara dikasih mahkota. Ini loh nak, buat kamu. Dulunya kita siapa? Ratu Wasti tidak menghargai panggilan seorang raja. Ester menghargai panggilan seorang raja. Maka diletakkanlah mahkota itu di atas kepalanya, menjadi Ratu Ester. Tuhan juga panggil kita gitu. Makanya setialah, mahkota akan ada di kepala saudara. Amin. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara sedikit pun. Tuhan tidak pernah. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 2 ayat 10. Mari kita baca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan ayat ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ayo setia. Katakan kanan kirimu, setia ya. Ulangi lagi, setia ye. Nah, itu. Ayo kita panggil berdiri. Ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita panggil berdiri. Haleluya. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, begitu beratnya kehidupan yang ada di depan kami. Tapi kami tahu sebesar apapun masalah yang kami hadapi, kalau kami tinggal di dalam Kristus, kami akan menang. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Kadangkala kami sering tidak setia Tuhan. Kami sering menyia-nyiakan waktu kami. Kami sering membuang waktu kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sering tidak percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sering tidak menghargai panggilan kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan teguhkan hati kami. Tuhan selalu bersama dengan kami.
Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih kasih-Mu yang dahsyat. Tuhan panggil kami tidak punya apa-apa. Tuhan panggil kami supaya kami diberikan mahkota. Terima kasih, kami hargai panggilan itu Tuhan. Ratu Wasti tidak menghargai panggilan, sehingga mahkotanya dicopot. Kami akan hargai panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan tetap setia dan semakin setia dan semakin setia sampai Tuhan menyebut kami pulang ke surga. Terima kasih buat malam hari ini. Kuserahkan domba-domba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, jamah hati mereka, biar mereka betul-betul mengalami Tuhan. Mereka betul-betul di bawah Tuhan. Mereka betul-betul dewasa dalam iman. Kuatkan hati mereka, berkati keuangan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak-anak cucu mereka, anak-anak mereka yang belajar Tuhan berkati, anak-anak masa pertumbuhan Tuhan berkati, yang belum punya jodoh Tuhan berkati jodoh, yang rumah tangganya bermasalah Tuhan campur tangan di dalamnya, kesehatan ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami yang agung. Persiapkan kami untuk melihat dan menunggu kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam tangan-Mu kuserahkan domba-domba ini, Engkau gembalaku. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Silakan petugas persembahan. Kan jiwaku bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak mungkin bagimu dan semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Kan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, mari kita bangkit berdiri. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Kan sakitku, pulihkan jiwaku, bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa pada kesempatan malam hari ini. Ada satu kesempatan kami mendengar apa yang telah disampaikan Bapak Gembala kepada kami malam hari ini, mengingatkan kami Tuhan akan panggilan kami, akan panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, sesulit apapun hidup kami Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Bapa, terima kasih pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk
hidup baru yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami secara khusus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang terus mengembalakan kami di tempat ini. Terus pakailah Tuhan, pakai dan luaskan lagi Tuhan pekerjaannya di tempat ini. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui pengabaran-pengabaran Injil yang dia sampaikan Tuhan. Berkati anak istrinya, orang tua dan keluarganya. Engkau berkati terus Tuhan. Kami juga Tuhan setiap anak-anaknya, seluruh jemaat di GPM Beritayan, kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada di tempat ini, Tuhan titipkan kami bisa beribadah di sini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana, kami akan dibawa lebih banyak, lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan yang kami alami, anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Malam hari ini kami tahu Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan, kesulitan dalam bentuk apapun, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Begitu pula malam hari ini Bapa, kami sudah menyerahkan persembahan yang kami berikan. Jumlahnya tidak banyak Tuhan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi biarlah ini Tuhan menjadi ucapan syukur kami, dan biarlah persembahan ini berbau harum dan digunakan untuk memperluas lagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan mengelola keuangan ini Tuhan, Kau berkati, dan segala sesuatunya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhiri ibadah kita. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara umat-Mu, bawa umat-Mu, tuntun umat-Mu, lindungi umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Maka Bapak Ibu sekarang saudara sekalian, ulanglah, terimalah berkat, kasih karunia Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persetujuan Roh Kudus turun atasmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita pulang pengangkatan gereja di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, kita terima berkat dengan iman. Amin. Silakan duduk, kita satu dulu sebentar di hadirat Tuhan. Saat itu selesai, Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman. Hari Selasa kita ada doa dengan baik. Dan Bapak Ibu yang bagi siapa yang mau dibaptis, ambil form di depan. Kita sudah ada 10 orang dibaptis yang latar belakang semua bukan dari orang Kristen. Jadi menyerahkan diri karena dipanggil Tuhan dalam hidup dia. Dan itu, terus habis ini kita ada ibadah penghiburan di seberang. Dan habis ibadah ini kita ke sana. Karena ini bukan jemaat tapi minta kita layani karena cukup jauh sekali rumahnya. Jadi besok jam 9 pagi penguburan di tempat penguburan kita di Simpang Selamat. Bagi yang ada waktu silakan ikut. Kalau tidak sibuk silakan bersama-sama dengan saya.
Baik, ada hal tertentu yang ingin bicara dengan saya ingin didoakan secara pribadi. Silakan ketemu saya habis kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Lihat kanan kiri jabat tangan dengan muka yang tersenyum yang lebar. God bless you. Selamat malam.